بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Dari Street 20 Masjid Darussaada Tembagapura Irian Jaya, inilah media dakwah, hiburan dan informasi Radio Suara HMR 103.5 FM. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Ghafur. Salawat berikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya serta berikutnya ila yaumil akhir. Kemudian kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita, mari buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab segala hajat untuk kita. Allah berikan keberkahan terhadap ilmu kita, Allah berikan kemudahan terhadap ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sehat walafiat fi taatillah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bencana. Takdirkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istri kita menjadi istri yang solehah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan zuriyah yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, ilmu ahli ibadah, ahli ta'al al-Quran, wa hafizul Quran, wa hamalatul Quran, berbakti pada kedua orang tuanya, berakhlakul karimah, sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadinahu kulliyatun salihah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram jami'a ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين جميع أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين والشهداء والصالحين والأولياء العاملين والعلماء المخلصين والقراء المفسرين المحدثين وسادتنا الصوفيات المحققين وأربعة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع أولياء من شرك الأرض إلا مغارب بريا خصوصا سلطان الأولياء شهيد شعب القدر الجنوبي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا ونخوصا هذا المعلم كتاب الله من شرع البان النبي حتى الدكتور مصطفى الله أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بدرجاتهم وأسرارهم وبارهم وعلومهم ورحمتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumuhi bid darain amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wafi bi Syarh Arba'in An-Nawawiyah pada hadis ke-18, masih takwa dan akhlakul karim al-kahf kalimah. Pada poin yang ke-9 di sini disarahi nurut ta'ah yubaddidu zulmatul ma'siyah. Ya, cahaya ketaatan itu bisa menghilangkan ya, gelapnya kemaksiatan. Jadi orang yang taat, ya, kebaikan itu, ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesuatu kebaikan akan menghapuskan atau menghilangkan kejelekan. Nah, ketaatan kita juga ya bisa menghilangkan semua dosa-dosa kita, ya, kesalahan-kesalahan kita. Ini karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak bisa dipaksakan oleh kita, tapi Allah berhak memaksa ya makhluknya. Ya. Kalau kita itu biasanya pengennya maksakan diri, ya.
Ya, kehendaknya kita pengen dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita itu bukan subjek, tapi kita objeknya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kala ya yang menurut kita orang itu tidak baik, ternyata baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya, karunia. Nah, yang menurut kita baik terkadang kala juga ya ternyata tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu semuanya ya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu ya tidak bisa dipaksakan oleh kita. Allah itu maha memaksa kita, makhluknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Makanya terkadang kala amalan yang walaupun sedikit tapi ternyata bisa menghapuskan banyak sekali kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Makanya ketika kita bisa, ya sekali lagi, ketika kita bisa melakukan ketaatan, maka hendaklah kita syukuri ketaatan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, disebutkan innal qiyama bi'amali sholihati wal muwadhabatu 'alaiha. Sesungguhnya orang yang istiqomah atau berdiri dengan di amal soleh ya, yang mengerjakan amalan soleh kemudian istiqomah di dalam melakukannya, tetap dalam melakukannya, seperti kas-shalah was siyam wal hajj wal zakah wal jihad wa dzikrullah taala wa ghairaha ya, dan yang lain wa ghairuha min a'malil birri wal khair tamhu ma yufarritu minal muslim min zalati wa ma yaqa minhu min mukhalafati ya. Wa qad sabata fi dzalika hadis sahih ya, banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ini ya. Jadi amal soleh kita ya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu haji, entah itu zakat, jihad, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan yang lainnya daripada amalan-amalan albir ya, kebajikan, al khair dan kebaikan, itu akan tamhu ma yufarridu minal muslim ya, akan menghapuskan dari apa-apa yang berlebihan dari seorang muslim yang dia bisa terjatuh di dalam kemaksiatan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan ya. Hadis sahih yang pertama di sini dalam kitab ini disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman ya, karena keyakinannya, kemudian wahtisaban dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya, taqaddam min dam, dosa-dosanya yang telah lalu. Kok bisa puasa tok langsung kita diampuni dosa-dosanya? Yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ya apa saja menjadi bisa, tinggal kun fayakun saja ya. Ya enak sekali berarti kalau kayak gitu. Ya, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kisah-kisahnya ya yang seperti itu. Karena amalan yang sedikit bisa menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkan ia ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan orang yang banyak dosanya ya, kemudian orang yang banyak kebaikannya ya, hidupnya digunakan untuk kebaikannya, tetapi ya di akhir hidupnya justru dia ya bermaksiat ya. Tidak menunggu kemungkinan jika dia bisa dilemparkan ke dalam neraka ya. Artinya bagaimana ya, kita sebagai manusia ya, yang terkadang kala ya tempatnya lupa dan salah ya, terkadang kala ya, kita melakukan kesalahan, kekeliruan. Tentu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetap selalu ingat bahwa Allah maha luas ampunannya, Allah maha kasih sayang, asalkan kita mau mendekat. Dan Allah juga sebenarnya ya maha memaksa hambanya ya, walaupun dengan sedikit kemaksiatan bisa jadi dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kemaksiatannya itu ternyata ya menyinggung haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sombong ya. Seperti sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, bukan ya batasannya. Hanya Allah saja yang boleh sombong. Manusia itu tidak boleh sombong ya.
Kalau ada manusia memiliki sifat sombong walaupun sebesar zarrah, niscaya itu akan bisa melemparkannya ke dalam api neraka. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Muslim, ya, ala adullukum ala ma yahmullaha bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'a 'ala al makarih wa kasratul khuta ila al masjid wa intidharus salati ba'das shalah. Ya. Dari hadis Muslim, hadis yang sahih, ala adullukum, maukah kalian saya beritahu, ala ma yamhullaha bil khotoya, apa-apa yang bisa menghapuskan bihi, ya, daripada amalan-amalan tersebut, al khotoya, kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amalan itu Allah akan mengangkat derajat kita. Qalu, ya, maka para sahabat juga, ya bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbahul wudu ala makari, ya, sempurnakan wudu, ya, ala makari, atas sesuatu yang kamu tidak sukai, ya, misalnya, ya, kasiddatil bard, ya, seperti dingin yang sangat, ya kayak di tempat kita lah, ya. Kalau kita itu kadang-kadang malas untuk bersentuhan dengan air, karena air itu adalah yang dingin yang bisa membuat kita tidak suka, tidak nyaman kalau bersentuhan dengan air. Tapi kita berusaha untuk isbahul wudu, ya, menyempurnakan wudu kita. Anggota-anggota wudu dibasuh dengan sempurna, ya. Kita harus hati-hati berwudu, ya Pak, ya. Ya minimal, ya, kalau tidak sempurna, ya minimal sebisa mungkin anggota wudu itu terbasuh secara baik, secara benar, ya. Kalau tidak dilebihkan, tidak dibaguskan, ya, walaupun hanya sekali tidak masalah, ya. Ya, tetapi airnya harus sempurna mengenai bagian-bagian daripada anggota wudu atau rukun wudu. Kemudian ini ternyata yang demikian saja bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian wa kasratul khuta, ya, memperbanyak jalan kita ilal masjid, langkah kaki kita menuju masjid, ya. Ya, walaupun jauh dari Prambanan atau dari sana jauh, ya, misalnya kita jalan, tidak apa-apa, sudah niatin jalan ini, ya Allah, mudah-mudahan satu langkah ini menghapuskan dosa saya, ya, satu langkah lagi mengangkat derajat saya, ya Allah, saya ikhlas walaupun saya capek karena ini adalah perintahmu, ya. Wes, banyakin jalan menuju masjid atau tempat-tempat yang baik, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat majelis zikir, atau tempat majelis ilmu, ya. Maka insyaallah semua gerak tubuh kita, biaya yang kita keluarkan, usaha yang kita keluarkan akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pengen kalau sudah diberikan tempat yang jauh kemudian bisa istiqomah, itu jangan pengen lantas mendekat dengan masjid. Kadang-kadang ada pikir, wah, cuma kita nyari barak yang dekat dengan masjid biar gampang ibadahnya. Ternyata kalau sudah dekat malah banyak godaannya. Wah, malas, tunggu nanti baru azan. Ya, padahal kalau jauh kita sudah pikir, oh, azan sebentar lagi, kita sudah siap mau ke masjid. Pikiran kita malah bagaimana datang ke masjid agar tidak terlambat. Nah, giliran sudah dekat, kadang-kadang malah seperti itu. Nantilah, tunggu sebentar lagi. Masih azannya lama lagi kan, sampai komat, santai dulu. Ya, santai ketinggalan. Ya, kadang-kadang ini manusia seperti itu. Kayak zaman Rasulullah juga banyak yang seperti itu. Ketika ada para sahabat merasa dia tidak bisa sempurna mengikuti jamaah, ya, di masjid karena jauhnya, ingin mendekat, itu malah dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang kala kita itu sering terlena. Kalau sudah enak,
sudah nikmat baru terlena ya. Kalau kita justru malah banyak tantangannya itu, kita itu dipacu, semangat kita dipacu supaya tidak terlambat ya. Ya, tahu jauh kalau terlambat ya sudah ketinggalan betul kan. Makanya pengen tidak terlambat ya. Dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kala ya kita itu diberi nikmat, ya terkadang kala kita terlena, justru ketika kita diberi oleh Allah ya sebuah ujian, justru kita berhasil ya. Tetapi setelah keberhasilan kita itu kadang-kala kita kembali terlena ya. Ya itulah ya manusia maka susah sekali ya, susah sekali. Maka orang-orang yang terus berjalan ya menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada dirinya, kesehatan, kakinya, matanya ya, semuanya digunakan untuk menuju masjid ya, menuju tempat-tempat yang baik yang diridhoi oleh Allah, tentu ini akan memberikan pahala dan dapat menghapus dosa-dosanya. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah ya, menunggu waktu sholat setelah sholat ya. Pikiran kita setelah kita selesai sholat itu kita hanya menanti sholat lagi ya, walaupun dengan kegiatan ya, walaupun dengan bekerja ya, di tambang, di underground, di grassberg, di manapun ya. Tapi kita harus selalu ingat, setelah kita selesai sholat saya masih ada kewajiban, setelah sholat zuhur ya saya masih ada kewajiban sholat asar. Niatkan seperti itu. Pokoknya menunggu sholat ya, bukan menunggu sholat itu ya bukan duduk di masjid aja ya, itu bagus. Misalnya kayak gini ya, kayak habis maghrib kita selesai sholat maghrib, kita duduk di masjid ya, tidak pulang ya, zikir, niatin i'tikaf atau ikut kajian taklim ya. Ya, kemudian kita menunggu waktu isya, kemudian kita sholat isya, baru setelah sholat isya kita pulang istirahat. Itu wantidharus shalah ba'da shalah. Orang yang seperti ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan selain niat belajar, juga niat kalau duduk di masjid itu i'tikaf, biar dapat pahala ya, biar dapat pahala i'tikaf, biar dapat pahala ngaji atau taklim. Banyakin niat-niat yang baik. Dia niatin juga untuk menunggu sholat setelah sholat. Nah ini hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita pikir-pikir murah sekali berarti ridho Allah itu ya. Ya ini karena lagi-lagi Allah itu maha kuasa. Apapun perbuatan baik yang memang kita niatkan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, tidak lain Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak sangka ya, baiknya luar biasa. Kemudian ada amalan lain yang disebutkan di sini ya, ini banyak sekali sebenarnya hadis-hadis tentang hal ini, tapi minimal 3 di sini disebutkan ya, selain yang tadi. Kemudian man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatuhu ummuhu ya. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah ya, falam yarfus, dan tidak berbuat rofas, tidak berbuat fusuk ya, kharaja min dunubihi, maka keluar daripada dosa-dosanya dari orang tersebut kayaumi waladuhu, seperti ketika kita baru dilahirkan dari ibu kita tanpa membawa dosa ya. Makanya kalau lagi berhaji atau berumroh itu jaga betul mulut kita, jaga betul kaki tangan kita, mata kita, jangan yarfus dan ya, jangan berbuat rofas dan berbuat fasik. Karena apa? Karena pahalanya sangat luar biasa ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa contoh dari hadis Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, yang amalan itu ketika kita kerjakan ternyata mendatangkan banyak pahala dan bisa menghapuskan banyak sekali dosa-dosa ya.
bahkan berwudu saja secara sempurna dikatakan, ya dalam sebuah hadis lagi dikatakan kita berwudu secara sempurna, kemudian setelah selesai wudu kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita, kemudian membaca doa apa? Doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, kalau kata Sayyidina Ali itu tambahi dengan surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Awalnya saja inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, ke-10-nya ya lengkapi. Ya, kemudian insyaallah kita disuruh masuk ke dalam surga itu bebas, mau pilih dari pintu yang mana. Dari 8 pintu itu silahkan kita pilih pintu yang mana. Kan luar biasa. Ya, luar biasa rahmatnya Allah, fadlnya Allah kepada hamba-hambanya yang taat, yang mau berusaha, ya mau berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi itu dikatakan kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari menuju kita, ya. Jadi semakin cepat, ya. Ketika kita semakin baik, semakin gerak cepat ketika melakukan amal baik, maka Allah pun akan semakin cepat mendekat kepada kita, ya. Tapi bukan memanggil nyawa, Pak, ya. Nanti cepat memanggil nyawa kita selesai, Pak, ya. Tapi tidak apa-apa kalau ternyata dicabutnya nyawa kita justru dalam keadaan yang terbaik dalam keadaan ibadah. Itu salah satu karunia yang sangat luar biasa, dan itulah harapan kita yang setiap hari kita panjatkan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya, husnul khotimah seperti apa? Ya, ketika kita meninggal masih dalam mengerjakan perintahnya Allah, kebaikan. Ya, insyaallah husnul khotimah. Ya, sudah ada. Pokoknya makanya kalimat-kalimat mendekat kepada Allah, mendekat kepada ampunan Allah itu dengan wafiru, beralihlah kalian, wasari'u, bersegeralah karya. Tidak lambat-lambat. Maksudnya kalau ibadah itu ya gagian, ya bahasanya ada turbunan gagian. Ya, cepat. Adalah semangat kita untuk cepatnya melakukan kebaikan. Ya, sekali-kali kita niatin, ya dengan cepat. Ya, ketika mendengar panggilan itu langsung gerak, ya, langsung berniat untuk mendatangi panggilan tersebut. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian at-taubah syartun litakaffirul kabair. Ya, kemudian taubat itu syarat dihapuskannya dosa-dosa besar. Dosa-dosa seperti apa? Ta'uqul walidain, ya, wa qatlun nafsu, akalur riba, wa syarbul khamr, anu dzalika fala budda fiha minat taubah. Keamalan-amalan yang seperti ini, dosa-dosa yang besar seperti ini tidak akan mungkin diampuni kecuali dengan taubat. Taubat itu apa? Ya, menyesal, kemudian mengganti dosanya dengan amalan-amalan soleh. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, taba wa amana wa amila, kemudian beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, summa tada, kemudian ya dia mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, atau tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toha ayat 82. Ya Allah itu Maha Pengampun bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Makanya dosa apapun akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mereka menyadari ya akan dosanya, kemudian kembali kepada Allah dengan melakukan amal soleh, ya, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau dosa itu berkaitan dengan hakul adam,
ya bagaimana? Ya itu tadi yang paling sulit itu ketika kita melakukan dosa itu berkenaan dengan hakul ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah ini paling sulitnya ya. Karena Allah tidak akan memberikan apa namanya ampunannya ya selagi ketika orang tersebut ya masih memiliki ya dosa terhadap yang lainnya ya, entah itu perbuatan zalim kita, entah itu perbuatan buruk kita ya, entah itu marah kita kepada orang belum kita meminta maafnya, atau kita mencuri barang orang belum kita kembalikan, belum kita mendapatkan maafnya, atau kita membunuh seseorang ya itu dosa-dosa besar membunuh ya. Salah tidak ada istilahnya kita itu dengan sesama kita, apalagi sesama muslim gara-gara masalah sepele saja ya, gara-gara masalah hanya kehormatan katanya ya, dan lain sebagainya, padahal dia juga tidak perlu dihormati. Itu orang marah, ghadab, murka ya. Makanya ya manusia itu sulit sekali manusia itu ya, apalagi kalau masalah-masalah hal yang berkaitan dengan dirinya ya, maka pasti akan timbul sifat-sifat ghadabnya, sifat murkanya ya, dan lain sebagainya. Kadang-kala manusia itu merasa ya hal-hal yang harusnya menjadi larangan Allah, terkadang-kala kita terjerumus ke dalamnya. Padahal kita hafal kadang-kadang la taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga untukmu. Tapi kita tidak bisa menahan amarah kita, tidak bisa menahan murka kita ya. Terkadang melihat orang salah kita bencinya luar biasa ya. Tetapi terhadap kesalahan kita sendiri kita tidak sadar. Kita tidak tidak membenci ketika kita melakukan kesalahan, tetapi ketika melihat orang lain salah kita bencinya luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang marah ya, tidak seperti itu ya. Ketika kita sudah bisa membenci diri kita ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita akan bisa menahan emosi kita. Toh ketika kita melakukan kesalahan itu ternyata kita juga masih mengharapkan Allah mengampuni kita ya. Kenapa kepada orang lain itu tidak kita terapkan ya kan, padahal sama saja, mereka juga sama sebenarnya ketika melakukan kesalahan ya, pasti juga tidak ada yang mau menginginkan melakukan kesalahan ya. Tapi namanya manusia, kemarin kan sudah disebutkan namanya manusia ya pasti ada kadang-kala kalau enggak karena nafsunya sendiri, karena dibisiki setan, kemudian terjerumus ke dalam melakukan kesalahan atau maksiat atau dosa ya. Terkadang-kala dia sendiri tidak mampu melawannya ya karena nafsunya itu, karena dorongan yang lainnya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya dalam hatinya ya saya tidak mau melakukan ini ya, karena dia tahu dosa. Nah kalau orang yang bahwa dia tahu dosa ketika melakukan itu, dia pasti akan mawas diri ya artinya sedangkan dia juga masih mengharapkan rahmatnya Allah, masih mengharapkan ampunan Allah ketika salah, tidak ingin dimarahi oleh orang ya ketika salah. Masa ketika kita melihat orang lain salah lantas kita marah murka. Nah, ini kan namanya tidak adil ya. Namun sebenarnya orang seperti ini bahaya. Nah, apalagi kalau sudah memupuk kebencian, memupuk hasud dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah hasud kayak kemarin ya. Dalam kitab itu disebutkan hasudnya siapa? Qabil dan Habil. Qabil hasud terhadap Habil ya, tidak hanya dia tidak ikhlas kembarannya dinikahkan dengan Habil, tetapi ingin menghabisi Habil, ingin membunuh Habil. Kalau sekedar hanya hasud saja selesai, tidak masalah mungkin ya. Kalau sekedar hanya hasud ngomong kayak gini, tapi kalau sudah
dipupuk hasud itu, lantas marah sampai pengen membunuh, ini kan sudah dendam, sudah memupuk yang seperti itu. Makanya kalau sudah penyakit hasud itu bahaya sekali, ya. Karena bukan hanya tidak ridho, tetapi ingin menghabisi orang yang dia hasudi. Padahal membunuh kan dosa besar, ya. Tidak ada ampunannya kecuali taubat. Dan membunuh itu Allah juga tidak akan mengampuni kalau keluarganya tidak mau memberikan maafnya, ya. Belum ridho terhadap diri kita, ya. Kecuali kalau sudah ridho, sudah ikhlas, sudah mau bertobat, ya dalam keadaan yang sudah menyesal dengan sebenar-benarnya, ya insya Allah, tapi Allah akan pasti bisa mengampuninya. Makanya di sini dikatakan kasyar, ya seperti mencuri, marah, membunuh, fala budda fiha min ada'il huquqil ahliha. Maka harus mau tidak mau kita harus menunaikan hak-hak yang kita sakiti tersebut, yang kita marah dengannya, yang kita membunuh orang tersebut atau syarat mencuri menuntutnya. Au talabil masamah, ya minhum famasamahatahum, atau sudah saling memaafkan. Kita meminta maaf dan dia pun memaafkan kesalahan kita. Fa idza hasala dzalika, maka kalau sudah sampai hal yang seperti ini, ya roja minallahi taala al-qabul wa mahmud, maka kita bisa mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala amalan kita diterima dan dihapuskan dosa-dosa kita. Bal tabdiluha ya, atau tabdiluha bil hasanat, akan tetapi harus ya atau ya diganti dengan kebaikan. Tidak hanya cukup minta maaf setelah itu selesai, tapi ya juga kita harus melakukan kebaikan terhadap hal-hal yang orang yang kita kesalahin, ya memberi maaf, meminta maaf ketika sudah memaafkan, ya kita harus menjalin hubungan baik dengan keluarganya, ya melakukan amal soleh, ya. Kalau Allah Taala illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana wa amila shalihan, beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, ya fa ulaika yubaddilullah, maka bagi mereka ya yubaddilullahu sayyi'atihim, Allah akan mengganti ya kejelekan-kejelekannya al-hasanat dengan kebaikan, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yaqsil al-wafa wal ibra kanat al-muqassah yaumul qiyamah. Kalau kita tidak berhasil meminta maafnya, tidak bisa berhasil memenuhi daripada ridhonya orang-orang yang kita sakiti, ya maka dosa itu akan dibawa sampai hari kiamat. Wa yadubillah, ya wa yadubillah. Apalagi yang punya utang tidak mau bayar, Pak, silakan dikejar sampai nanti masuk surga. Alhamdulillah kalau yang diutangi masuk surga, beres kita. Yang diutangi masuk neraka, selesai kita. Mau ngejar kemana? Mau ke neraka, ya enggak ya. Ya, tentunya, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, bahkan orang yang berdosa sekalipun, ketika dia melakukan kebaikannya pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun orangnya, kalau yang melakukan kesalahan, ya tentu kesalahan itu juga akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu Allah itu maha adil, ya. Allah adil seadil-adilnya, itu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya melihat kejelekannya saja, tetapi tentu Allah juga akan menghitung kebaikannya, ya. Makanya yang penting ada iman kita dalam hati kita, masih percaya akan Allah, masih percaya hari akhir, masih percaya akan kehidupan akhirat, insyaallah ya kita akan ditimbang kebaikannya, ya. Ya, insyaallah tentu akan bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan rawi Imam Al-Bukhari, berapa menit lagi ya?
insyaallah 5 menit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khalasa al-mu'min minan nar, jika seorang telah seorang mukmin telah masuk ke selamat, bersih, maksudnya selamat dari api neraka, hubisu bi qantarah bainal jannah wan nar, maka dia ditahan di jembatan Shiratal Mustaqim antara neraka dan surga. Kemudian diserulah orang baru diangkat ke dalam dari neraka, kemudian mau dimasukkan ke dalam surga. Di jembatan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka. Kemudian fayataqassuna maghalim kanat bainahum dunya. Kemudian diserukanlah orang-orang yang pernah dizoliminya, suruh tanggung jawab. Hadirlah mungkin anak kita yang kita telantarkan misalnya, atau keluarga kita yang kita tidak urusi, kita ditinggal jauh, ternyata keluarga kita di sana ditinggalin, kita rapi lagi. Nikah lagi, nikah lagi, tidak diurusin di sana, tidak juga dicerai. Nauzubillah, tidak boleh seperti itu. Sebagai orang mukmin harus tegas. Kalau kita sudah tidak suka, sudah tidak cinta, daripada dipertahankan bikin masalah terus, sudah dilepas saja. Allah juga membolehkan. Daripada kita terus dilanjut masalah atau bahkan malah justru menyusahkan kita dalam ketaatan. Dilepas tidak apa-apa. Dikembalikan tapi baik-baik, tentu. Kalau kita masih cinta, pertahankan. Yang penting itu karena Allah. Kita melepas seseorang, mengambil seseorang juga karena Allah, melepasnya juga karena Allah. Jangan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu lagi ngurusinya, daripada menyengsarakan dirinya, kita juga tidak memberikan nafkah misalnya, karena kita ini sudah lepas saja, kembalikan saja kepada orang tuanya. Terima kasih. Kalau sudah dicerai, siapa tahu dia dapat lagi yang lebih baik. Janda kan lebih maju, lebih terdepan untuk mendapatkan yang lebih baik dan seterusnya. Ini adalah Nah, orang yang seperti itu juga, orang-orang yang membiarkan orang terzolimi atau berbuat zolim terhadap dirinya atau menzolimi orang lain, itu sampai akhirat akan dibawa. Hatta idanuku wa hudibu udina lahum bidukhulil jannah. Sampai benar-benar tidak ada lagi orang-orang yang mau minta tanggung jawab. Sudah selesai, tidak ada lagi orang yang kita sakiti, sudah tidak ada lagi yang minta tanggung jawab, karena pernah kita zoli sampai bersih, baru Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Selama masih ada, maka niscaya bisa jadi mungkin kita diceburkan lagi ke dalam api neraka. Kalau yang nuntut itu masih banyak, sedangkan amalan kita sudah habis. Kalau mungkin kita menyalahi orang, kemudian orang itu soleh, orang itu baik, mungkin dikasih amalannya, terkasih amalan sholat saja selesai kamu, sudah kamu masuk surga, saya masuk surga. Masih banyak amalan saya yang lainnya yang bisa menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sudah sholat tidak mau, jarang-jarang, sedekah malas-malasan, tidak mau, hidup ini untuk apa coba? Sudah kayak gitu, banyak lagi masalah dengan orang yang bersangkutan dengan hakul ada sudah kayak gitu, pemarah lagi, temperamental dan lain sebagainya. Kalau temperamental itu tidak memandang siapa-siapa, Pak, semua orang juga bisa, semua orang juga bisa, tetapi
ya kita harus bisa menahannya, ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu tadi la taghdab walakal jannah. Orang yang kuat itu kan katanya bukan orang kuat yang bergulat, bisa membunuh 10 orang, 100 orang mungkin dengan mudah, itu bukan orang kuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah atau disinggung atau dia apa, tetapi dia tidak marah, menahan amarahnya, ya. Itu akan malah justru masuk surga dengan yang seperti itu, bukan malah hal-hal yang justru terkadang kalau sudah emosi kan tidak terpikir ya Pak ya, barang-barang yang seperti itu. Makanya orang yang selalu bisa menahan emosinya, dia akan bisa memikir dengan pikiran yang baik, karena hatinya tenang, hatinya adem, ya. Maka kalau hatinya pikirannya tenang, pasti pikirannya positif, hal yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, terus memupuk kebaikan kita ya, karena ya ini masalah dosa besar tadinya, dosa besar apalagi ya, ini adalah dosa yang tidak akan mungkin ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah melakukan islah atau saling memaafkan. Kalau sudah saling ridho, maka insyaallah Allah akan bisa menerima tobat kita. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang bisa menahan amarah kita, yang selalu bersabar, yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu bersabarnya, mampu mensyukurinya atas karunia tersebut, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan selalu dalam akhlakul karimah, selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita baik hingga akhir hidup kita pun ditutup dengan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Street 20 Masjid Darus Saadah Tembagapura Irian Jaya, inilah media dakwah, hiburan dan informasi Radio Suara HMM 103.5 FM. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الفلاح